Halo Arumi File Tachi, selamat datang di Vlogme Vlog bersama Arumi Kiranasati. Jadi Arumi akan membawa kalian ke Madinah. Bagaimana sih keseruan di Madinah? Penasaran kan? Yuk kita tonton video ini bareng-bareng sampai akhir ya. Hari pertama. Jadi hari pertama Rumi naik Lion Air tujuan Madinah. Perjalanannya itu sekitar 10 jam. Jadi bayangin aja duduk selama 10 jam. Nah akhirnya sampai juga di Madinah nih. Nah ini penampakan bandara Madinah. Gimana? Bagus bukan? Itu masjid di dekat Bandar Madinah. Lupa nama masjidnya apa. Soalnya nggak sempet sholat di sana. Katanya sih bagus ya desain interiornya. Oke, jadi ini Arumi jalan ke bis ya. Karena kan dari bandara ke hotel itu lumayan jauh ya, setengah jam, 1 jaman. Jadi harus naik bis, nggak mungkin dong jalan kaki. Mana ya bisnya? Mana ya? Pelan-pelan aja lah ya, kita menikmati sekitar. Nah ini kopernya ditaruh di bawah, terus Arumi naik ke bisnya. Ini kenapa warnanya full ungu biru gini deh? Asli agaknya pusing melihatnya, cahayanya kayak gini warnanya. Oke, di sini dikasih makanan dan sampailah di Hotel Al-Haram. Jadi Rumi menginap di Hotel Al-Haram Madinah. Nah ini sekitar hotelnya kayak gini ya. Oke, kalau ini di resepsionisnya kayak gini, bling bling, shining shimmering splendid. Terus ini nungguin kunci buat masuk ke kamar hotelnya. Oke. Ini penampakan kamar hotelnya. Oke, ini pemandangan luarnya itu lurus dikit udah sampai Masjid Nabawi tuh. Terus ini kamar mandinya kayak gini. Nah itu lengkap banget ya peralatan mandinya. Bersih lah ya. Oke, terus ini dapat jajan-jajan dikasih sama turnya. Terus aku nontonin Tom and Jerry. Oke, lanjut ke hari kedua. Oke, jadi ini subuh. Rumi ya tentu saja lah ke Masjid Nabawi buat sholat subuh gitu. Jadi ini tuh 1,5 jam sebelumnya, karena buat ngambil tempatnya, karena kan banyak banget orangnya. Jadi emang berangkatnya tuh nggak bisa 15 menit sebelumnya, nggak bisa, ntar nggak dapat tempat. Karena Arumi pengen sholatnya di dalam masjid, bukan di pelatarannya ya. Oke, jadi sekitar berapa meter ya? 500 meter kali ya dari hotel ke Masjid Nabawinya. Oke, kita berjalan dan berjalan. Jalan. Ngeblur lah. Nah, maaf ya kadang ngeblur gitu, soalnya kan sambil jalan ya. Nah ini
sekitar sini banyak toko-toko kayak gitu ya, jadi nggak sulit kalau misalnya kita butuh sesuatu yang dibeli kayak gitu, entah itu oleh-oleh atau ya kebutuhan-kebutuhan lainnya lah ya. Jadi Arumi itu masuk lewat gate 339 ya. Tuh, ini dia udah mulai dekat. Nah, kita masuk ke gerbangnya ya. Oke, jalan. Ini payungnya masih ditutup karena dibukanya itu masih nanti agak siang, kayaknya sekitar pas sholat duha gitu baru dibuka payungnya ya, karena ini masih subuh jadi masih ditutup. Jauh ya? Ya, memang sangat amat jauh. Hihi. Tapi ya, di sini tuh dingin banget ya. Benar-benar dingin. Kayak harus pakai lip balm. Dinginnya tuh dingin, udaranya juga kering gitu loh. Jadi rasanya kulit itu kayak ketarik. Arumi sampai double banyak sih. Ya untungnya kan Arumi perempuan jadi pakai inner lah, pakai gamis yang tebal, bukan gamis sih, pakai abaya. Terus aku juga bawa jaket. Ini aja aku sekalian pakai mukena, jadi bener-bener double biar nggak kedinginan. Oke, jadi itu pintunya emas. Nah, ini udah mulai masuk sini tuh bukan lumayan lagi sih, rame banget ya pastinya. Ini aku siap-siap mau ngelepas sandal. Tentunya aku bawa tas sandal karena di sini kan ada jutaan orang, nggak mungkin ya kita taruh rak yang ada ntar malah lupa atau kehilangan sandal. Jadi emang kita itu harus bawa tas sandal sendiri gitu. Nah, ini tuh dicek barang bawaan kita, jadi tasnya kita itu dicek. Antri dulu pokoknya, antri. Ini aku karena pertama kali ya, jadi aku panik, apalagi lagi ngerekam, jadi kayak gugup banget gitu bukain tas, soalnya tasku aku tutup settingnya tuh kan. Iya. Jadi ini dia dalamnya Masjid Nabawi. Wow, sungguh menakjubkan bukan? Nah, coba deh Arumi Peltaci lihat di sebelah kiri ini ya, yang ini coklat krem ini. Nah, ini tuh buat ambil zam-zam. Bisa pilih yang dingin atau juga yang nggak dingin. Yang nggak dingin tulisannya not cool, yang dingin nggak ada tulisannya. Gratis kok, nggak kena biaya pajak kalau mau ngambil zam-zamnya. Aku ngambilnya nanti aja karena fokus buat cari tempatnya. Oke, aku udah dapet. Tuh, benar-benar padat banget kan, full banget.
mari kita keluar karena Arumi udah selesai sholat subuhnya. Jadi di sini tuh azannya 2 kali. Azan pertama itu buat ngingetin siapa-siapa yang belum sholat tahajud. Jadi jangan keliru ntar kalian ngira itu udah azan subuh, enggak. Jadi di sini tuh ada azan buat sholat malam, sholat tahajud kayak gitu. Yang azan kedua itu baru sholat subuh. Kalau di Arab itu sholatnya, kalau sholat mandirinya kan ada tahiyatul masjid, terus ada qobliyatan, terus sholat subuh. Habis sholat subuh ada sholat jenazahnya gitu. Jadi kenapa kok ada yang nggak langsung pergi setelah sholat subuh, karena memang sholat jenazah dulu. Oke, ini aku mau kembali ke gate 339. Ya, karena jalannya emang padat dan cukup luas ya, jadi ya membutuhkan waktu kayaknya ke hotel tuh 10 menitan deh. Tapi karena Arumi semangat banget, jadi itu nggak kerasa sih capeknya. Kayak gini tuh kayak bener-bener enteng lah ya, alhamdulillah sih. Jadi semangat ibadahnya ya, emang harus semangat dong. Jalan. Tentunya karena banyak banget orang dari berbagai dunia ya. Sumpah dingin banget loh. Asli, walaupun aku sampai pakai masker ya, itu masih dingin banget karena apa ya, sampai dinginnya tuh menusuk banget gitu. Oke, itu udah kelihatan tulisan 339-nya. Kenapa nggak Arumi fast forward aja biar kalian tahu, biar kerasa jalan bareng sama Arumi aja sih. Kan nggak kerasa ya ntar feelnya kalau dicepetin gitu. Walaupun ada videonya memang banyak aku potong-potong sih. Oke. Ya, gedung-gedungnya kotak-kotak semua sih. Terus ini tuh aku tadi sempat mampir buat beli tas sama Al-Quran buat diwakafkan di Masjid Nabawi. Nah, ini Al-Qurannya yang mau diwakafkan. Terus ini aku ke lobby hotel ya. Nih, ini kemana ya? Bentar, aku lupa. Oh, ini aku ke restoran hotel. Ini lauknya ati ayam, telur, sosis, sama nasi putih, sama nasi mandi. Oke, jadi kemana ini? Pagi ini, siang ini, ya pagi menjelang siang. Ya, ini jalan-jalan di sekitar lah. Masa cuman ke hotel sama ke masjid aja? Kan aku juga penasaran ya, mau lihat-lihat ke sekeliling. Ini vibesnya kayak vintage banget sih.
jalan-jalan, hari-hari jalan. Nah ini di sini tuh ada bis bus gitu, buat keliling. Tapi aku nggak naik sih. Oke, ini perempatan ya. Tuh kayak yang kayak figura itu rame banget. Mesti buat foto-foto gitu. Aku juga foto-foto di figura itu, tapi nggak aku tampilin sih di sini. Nah ini dia, ini payungnya udah aku buka. Terus di sini banyak banget orang yang ngasih makan burung. Tuh aku kejar nih. Nih aku kejar, lari. Ini aku masih jalan-jalan ya. Oh ya, ada emas. Tapi emang di sini tuh bagus banget. Aku saranin kalau kalian kesini, kalian beli emas deh. Walaupun aku nggak beli sih, nyaranin aja. Oke, aku masuk ke Bin Daud ini. Bin Daud tuh supermarket gitu, lumayan lengkap. Ya kayak kalau di Indonesia tuh kayak Super Indo lah ya. Di sini tentu saja banyak banget coklat-coklat. Emang terkenalnya Arab coklat nggak sih? Ini jajan keledian gitu. Yang muter-muter ke sekeliling. Aku beli apa ya? Beli beberapa oleh-oleh. Kayaknya nyari coklat Dubai. Tapi nggak nemu sih. Kesini balik ke hotel lewat Masjid Nabawi. Hari-hari padat. Nggak kepanasan bukan karena payungnya sih, emang lagi dingin aja. Jadi suhu di Madinah itu ya yang pas aku datengin itu 11 derajat, cuman rasanya kayak 7 derajat. Jadi ya bayangin aja dinginnya kayak gimana ya. Oke, ini aku lewat pintu belakang ya, pintu belakang hotel, karena sebenarnya dari masjid itu lebih deket masuknya dari pintu belakang daripada pintu depan. Setelah lelah berjalan-jalan, ya aku balik ke kamar hotel ya, istirahat dulu, naruh-naruh barang. Terus ya kegiatanku dilanjutkan dengan ya sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ya begitulah ya. Naik lift. Itu tangan siapa deh? Di lift. Oke. Sekarang udah hari ketiga aja nih. Pagi-pagi sarapan dulu. Pertama kita akan ziarah ke Masjid Quba. Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahhara min baitihi tsumma ata Masjid Quba wa shalla rak'atain kana lahu ka ajri umrah." Al hadis au kama qol. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, rumah kita adalah hotel kita, Hotel Al Haram, dan kemudian menuju ke Masjid Quba, sholat 2 rakaat di sana, maka baginya pahala 1 kali umroh. 4 rakaat saja, jangan 8 rakaat. Nanti waktunya yang nanti di rumah bisa ditambah sampai 8 rakaat.
Setelah selesai sholat duha, jangan lupa mendoakan orang-orang terkasih. Saya ingatkan berulang kali, jangan bakhil-bakhil mendoakan baik pada orang, walaupun kepada orang yang kita benci atau gak suka pada kita. Kata Pak Ustadznya. Oh, ini resek Ustadz, selalu ganggu saya di rumah ini, di kantor ini ruwet ini orang ini, malas mendoakan baik. Oh jangan, justru yang gak baik didoakan baik, supaya jadi orang baik. Mendoakan baik kepada orang lain pada dasarnya itu mendoakan dirinya sendiri. Bertambah banyak doa baik untuk orang lain, kembali kebaikannya kepada jenengan. 7 butir dalam sehari, Allah akan menyelamatkan orang itu dari segala macam sihir. Ya, perutnya dari racun wis bablas, dia akan kena. Lambungnya akan sehat terus. Dengan catatan harus berdoa Allahumma waras al-fatihah. Terus makan minimal harus ganjil ya. Kalau nggak mau 7 ya 1. Kalau mau 7 alhamdulillah. Kacang-kacangan di sana, coklat Dubai ada di sana. Orang yang nanya di Surabaya, Ustaz, kalau coklat Dubai di mana? Nanti bisa di sana. Uangnya insya Allah masih banyak, gitu. Kalau uangnya habis minta Ustaz, nggak apa-apa, ya. Iya, belanja di Madinah kebaikannya, fadilahnya sama dengan 1000 kali lipat. Bukan hanya sholat, baca Quran, zikir, itikaf, menolong orang, menyenangkan orang, belanja termasuk 1000 kali lipat. Karena jenengan belanja bukan untuk dirinya sendiri. Oh ini untuk mertua Ustaz, harus dapat. Kalau bisa saya berikan cincin. Monggo. Ini untuk orang tua Ustaz, ini untuk gurunya anak-anak, ini untuk tetangga, ini teman-teman ini di kantor. Oh, jadi belinya itu untuk orang lain, makanya 1000 kali lipat, dan itu yang menyebabkan jenengan akan kembali lagi. Apa itu raudhah begitu ya Allah? Raudhah itu satu-satunya tanah di muka bumi yang kelak dipindah oleh Allah ke surga ketika hari kiamat, hanyalah tanah raudhah. Tanah kawi nggak ada, ya nggak ada. Makanya kita ajak ke sana, termasuk doa mustajab. Lah satu-satunya gunung di muka bumi yang kelak dipindah oleh Allah ke surga ketika hari kiamat hanyalah gunung Uhud. Bromo nggak masuk. Semua kalau berkenan, tapi kan jenengan pingin memasukkan baju yang baru dipakai lah ya. Nah itu tinggalkan satu kabin nggak apa-apa. Tapi nanti ketika check out hotel jangan diletakkan di depan. Nabung di tabung haji Safira. 1 bulan bisa ikut yang 2 juta, bisa 2,5. Saya sarankan yang 2,5. Kalau nabung 2,5 per bulan itu kalau dikalikan 12 bulan sama dengan 30 juta. Kali masa Pak Ibu, karena haji itu wajib. Ngapunten, sholat itu wajib bagi yang mampu maupun tidak mampu. Nah ini dia jalan ke Masjid Kuba. Ini orangnya penasaran megang pohon kurmanya. Tiap pohon dipegangin dong. Ya jalan. Apakah sudah dekat? No, ini masih jauh. Nah di sini foto dulu lah ya, mumpung kelihatan semua. Habis foto ya lanjut jalan lagi sih. Jadi ngapain Marumi ke Masjid Kuba? Jadi ke Masjid Kuba karena ini masih duha ya, sholat duha, sholat taubat.
Nah, ini baru deket nih. Nyiapin tas sandal karena harus satset ya. Oke. Sholat dulu lah ya. Oke, selesai sholat balik lagi ya. Berkumpul ke rombongan silau. Makanya aku di sini pakai topi sama kacamata hitam. Oke. Tiba-tiba banget udah sampai di kebun kurma. Maka sudah pasti itu nomor 1 di Madinah kurmanya. Walaupun lebih kayak kebun orang jualan sih daripada kebun kurma. Nggak begitu kelihatan kebunnya sama. Tuh kan, rame banget. 3 kilo 250. Iya, benar-benar rame banget. Apalagi dalam ruangan ya. Orang pada pengen beli kurma. Nah di sini ini bisa beli kurma aja. 120 kalau 3 Tuh, kilo itu dapat gratis 1. Maksudnya boleh nyicipin 2 atau 3 biji juga nggak apa-apa, pokoknya nggak di bawah 1 kilo. 1 kilo harus beli ya. ini yang nomor 1 ke 1 kilo. Oke, jadi ini masih di kebun kurma. Nggak cuma kurma doang yang dijual, ada kacang juga, ada coklat juga. Yang di sini tuh bisa dibakso sih. Di bulan puasa, jadi kaum muslimin lagi puasa, terus jadi di kebun kurma perang tadi, dengan orang kafir hari di ini kota Badar, dan alhamdulillah menang. beli kurma Nah, orang kafir itu aja merasa sama itu ya. membalas Aku dendam kayaknya beli dengan orang boneka Islam Ulta karena kalah di sama perang Badar. Bahkan parfum banyak kasturi. dari Enak banget sih penggawa baunya. dari orang kafir Quraisy itu yang mati di waktu perang Badar, Terus termasuk ini ayahnya Hindun lanjut yang bernama perjalanan ke Utbah. Jabal Uhud. Jadi Utbah ayahnya Hindun ini dibunuh oleh Sayyidina Hamzah. Maka dari itu selang 1 tahun orang kafir Quraisy Makkah itu yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Bukit ini sebelah kiri kita ini namanya Bukit Rumat. Disinilah 50 pemanah yang ditugas oleh baginda Rasul. Sehingga banyak dari kaum muslimin itu yang mati Bapak Ibu ya. Sampai 70 dari Jadi para syuhada Jabal Uhud Uhud yang ini tuh dimakamkan di gunung yang area pemakaman menyimpan syuhada sejarah Uhud penting. di sebelah kiri ini. Itu Karena bukitnya tempat menjadi saksi 50 perjalanan pemanah. Sedangkan Rasulullah Jabal Uhudnya dan sebelah para kanan sahabat ya. dalam Ini Jabal menyebarkan surga, ajaran gunung surga. Terus Indonesia. baru melaporkan kepada Hindun bahwa Ya, intinya gunung ini jadi tempat jasa Sayyidina Hamzah, perang membelah Uhud dada Sayyidina Hamzah, mengambil jantung antara beliau, kaum muslim mau sama dimakan kaum kafir juga bisa Quraisy. ya. Dan terus Hindun Itu ini menghujat Sayyidina intinya Hamzah gitu. dengan syair-syairnya ya, Lengkapnya karena saking bisa dendamnya Hindun baca kepada sendiri Sayyidina di Hamzah Al-Quran paman ya. Rasulullah ini karena membunuh ayahnya di waktu perang Badar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sebelah kiri kita ini dimakamkan 70 dari para syuhada Uhud di tengah lapangan yang dipagar sekitar tingginya 3 meteran itu yang lagi Ini dikerumuni udah para sampai jamaah. sih. Disitulah Tapi dimakamkan para syuhada cari Uhud tempat termasuk parkir paman orang Nabi habis yang dulu. bernama Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muthalib ya. Singa itu padang tuh pasir, orang yang tempat selalu melindungi melingkar. baginda Rasul dari orang kafir. Nah, ini aku udah turun dari bis. Jalan lagi. Oke, ini kita jalan ke makam. Nah, makamnya sih beda dari yang kalian bayangin ya. Nah, ini Dimakamkan di dalam sini 70 dari para syuhada bentuknya tuh kayak gini. dan berharap semoga nanti di akhirat di surga Allah kita digabungkan dengan mereka di surga Allah. Amin ya rabbal Birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa dulu. Fatihah.
Oke, jadi malam harinya Arumi pergi ke Rodo, tapi aku nggak pakai tasreh. Harusnya ya turnya nyiapin tasreh, tapi enggak. Ini aku daftar mandiri pakai nusuk, jadi ya lumayan ketar-ketir sih. Udah kayak cepet-cepetan di sini. Kena mobil patut kan ya. Jadi Rodoh itu area yang ada di dalam Masjid Nabawi yang dijuluki sebagai Taman Surga, tempat yang istimewa dan mustajab untuk berdoa. Di dalam Rodoh itu ada apa ya? Bentar, Arumi mau masuk dulu lah ya. Semuanya udah nyiapin buat ngerekam pakai HP-nya. Nah, ini di dalam Rodoh. Oke, jadi saat masuk Rodoh itu kita harus sholawat Nabi. Terus di Rodoh itu sholat sunnah tahiyatul masjid, lanjut sholat tobat atau sholat mutlak. Oke, lanjut ke hari keempat. Ini sholat subuh, sholat terakhir di Masjid Nabawi sebelum berangkat ke Mekah. Terus ini aku ada di mana ya? Di Masjid Bir Ali buat ambil mikot umroh ke-1. Jadi semuanya emang udah pakai pakaian ihram ya. Oke, selesai sholat, udah sampai di stasiun kereta cepat. Jadi Arumi ke Mekah itu nggak naik bus, karena kalau naik bus itu 6 jam. Arumi pilih naik kereta cepat yang cuman 2 jam perjalanan. Itu kalau di Indonesia tuh kayak naik bus, atau kalau di Jepang kayak naik Shinkansen. Ini pengecekan dokumen, harus nunjukin paspor sama tiketnya. Oke, jadi kita masuk ke dalam stasiunnya. Di sini Arumi nunggu 2 jam sih, karena keretanya masih lama ya, biar nggak ketinggalan kereta sih, makanya emang berangkat lebih awal. Nah, ini keretanya udah sampai ya, udah menunggu selama 2 jam. Turunnya naik eskalator tuh, bentukan keretanya kayak gitu.
luas banget sih. Terus di stasiunnya ini nggak begitu rame banget ya, lumayan sepi ya. Yang ramenya ya karena rombongan tour aja sih. Oke, ini aku dapat gerbong 13, jadi lumayan jauh jalannya. Gerbongnya banyak banget sih, kayaknya dibanding Shinkansen kayaknya masih panjangan ini deh gerbongnya, banyakan ini deh. Oke, ini aku cari tempat duduk. Oke, bagaimana perjalanan Arumi di Mekah? Tunggu aja ya di video selanjutnya, karena vlog Umi Madinah udah selesai. See you, terima kasih sudah menonton.